Salam, perkenalkan nama saya Marcelin Serah dari kelas C Dirim 1020196542. Melalui kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan masa dewasa akhir atau lansia, lanjut usia, untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan. Langsung saya masuk ke dalam pembahasan. Memasuki masa lanjut usia merupakan periode akhir dalam rentang kehidupan manusia di dunia ini. Banyak hal penting yang perlu diperhatikan guna mempersiapkan memasuki lanjut usia dengan sebaik-baiknya. Menurut Erik Erikson, tahap-tahap perkembangan dewasa akhir dibagi menjadi 3. Yang pertama itu masa dewasa awal, umur 20 sampai 30 tahun. Kemudian masa dewasa madya, umur 30 sampai 60 tahun. Kemudian yang ketiga masa dewasa akhir, 60 ke atas, 60 tahun ke atas. Ya, tahap-tahap perkembangan dewasa atau lansia. Pertama itu perkembangan fisik. Pada masa lansia terlihat pada perubahan fisiologis yang bisa dikatakan mengalami kemunduran. Menurut Herlock, pada tahun 1980 terjadi perubahan fisik berupa penampilan pada usia dewasa akhir, di antaranya daerah kepala, daerah tubuh, dan daerah persendian. Kemudian perkembangan kognitif, kecepatan memproses, mengingat, dan memecahkan masalah. Sekarang telah diterima secara luas bahwa kecepatan memproses informasi mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Ada juga beberapa bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang dewasa lanjut usia kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatannya secara efektif, menggunakan imajinasi mentalnya di dalam ingatan. Orang yang sudah tua menjadi pelupa, reaksi terhadap rangsangan yang semakin lamban. Orang yang sudah tua, sebagian orang memusuhi generasi muda, mempertahankan cara lama dan tidak ingin adanya perubahan. Kemudian perkembangan kepribadian. Perkembangan ini merujuk kepada teori psikoanalisa Freud. Freud percaya bahwa pada usia lanjut kita kembali kepada kecenderungan narsistik masa kanak-kanak awal atau regresi. Artinya tindakan yang dibuat harus diperlihatkan kepada orang lain. Ketika itu tidak bisa dilakukan, maka tidak akan memperoleh kepuasan. Kemudian Carl Jung mengatakan bahwa pada usia lanjut pikiran tenggelam jauh di dalam ketidaksadaran. Berdasarkan pendapat Jung ini, hal yang membuat orang yang sudah tua mudah lupa karena sulit untuk memanggilnya kembali ke dalam alam sadar. Ya, perkembangan sosial menurut Erikson. Tahap dewasa akhir memasuki tahap 8, integrity phase despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikologinya. Tahun-tahun akhir kehidupan merupakan suatu masa untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan selama hidupnya. Jika kehidupan selamanya dapat dijalani dengan baik, maka akan merasakan kepuasan atau integritas pada masa tuanya. Kemudian perkembangan emosi. Kebahagiaan pernikahan orang lewat lanjut usia dipengaruhi pasangannya atau menyangkut konflik personal, penuaan, sakit, dan kematiannya. Orang dewasa lanjut yang memiliki pasangan cenderung lebih bahagia daripada yang sendiri. Menjadi nenek atau kakek merupakan sumber pemenuhan emosional, menimbulkan perasaan persahabatan,
persahabatan dengan teman sebaya muncul lagi. Ya, tugas-tugas perkembangan dewasa akhir atau lansia. Yang pertama, menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan, kemudian menyesuaikan diri dengan peran sosial, serta luwes dan harmonis. Ya, demikian pemaparan materi, penjelasan materi mengenai tahap perkembangan dewasa atau dewasa akhir dari saya. Demikian dan terima kasih.